Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari Blok Kementerian akan membacakan materi dokumen. Pada materi 106. Teman-teman mohon maaf, jadi kami itu sudah menyiapkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kami akan membahas materi tentang konsep dasar sosiologi. Yang pertama, secara sosiologi. Secara sosiologi dimulai dari perubahan besar yang terjadi di Eropa sekitar abad ke-18 dan 19. Perubahan ini dikenal sebagai revolusi industri dan revolusi Prancis yang menghubung struktur sosial secara drastis. Dari inilah muncul kebutuhan untuk memahami dinamika masyarakat yang kemudian melahirkan ilmu sosiologi. Jadi, secara sosiologi erat kaitannya dengan gejolak sosial yang mengguncang masyarakat saat ini. Ilmu sosial adalah respon dari para pemikir untuk mengkaji keteraturan dan perubahan dalam masyarakat. Tokoh-tokoh seperti Auguste Comte, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, dan Harriet Martineau berperan besar dalam merumuskan dasar-dasar sosiologi. Mereka memandang masyarakat bukan hanya sekumpulan individu tetapi sebagai sistem yang kompleks. Yang berikut sosiologi. Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan tersebut. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hukum dasar yang mengatur fenomena sosial. Yang kedua, menurut Marx, sosiologi adalah studi tentang masyarakat yang dibangun atas dasar hubungan produksi, konflik kelas, dan bagaimana struktur ekonomi membentuk kehidupan sosial. Yang berikut ada ciri-ciri konsep dasar sosiologi. Konsep dasar sosiologi memiliki beberapa ciri penting yang membedakan sosiologi dari ilmu lain. Yang pertama ada empiris. Empiris berarti sosiologi didasarkan pada pengamatan terhadap fakta nyata di masyarakat, bukan pada dugaan atau opini pribadi. Yang kedua ada teoritis. Teoritis berarti sosiologi berusaha menyusun teori, konsep, dan penjelasan ilmiah untuk memahami fakta sosial. Yang ketiga ada kumulatif. Kumulatif berarti pengetahuan sosiologi dibangun secara bertahap, memperbaiki dan mengembangkan teori-teori sebelumnya. Yang keempat ada nonitis. Nonitis berarti sosiologi tidak menilai baik atau buruk suatu gejala sosial, tetapi menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Yang kelima ada abstrak. Konsep-konsep sosiologi bersifat abstrak, artinya merupakan gagasan, bukan benda konkret. Contohnya seperti kelompok sosial, nilai, norma, dan interaksi sosial. Yang keenam ada mempelajari hubungan sosial. Sosiologi berfokus pada hubungan antar individu, antar kelompok, serta antar individu dengan kelompok. Yang ketujuh, mempelajari proses sosial. Sosiologi meneliti bagaimana hubungan sosial berkembang, seperti kerjasama, konflik, sosialisasi, dan perubahan sosial. Yang kedelapan ada mempelajari lembaga sosial. Sosiologi mengkaji aturan, norma, dan struktur yang mengatur kehidupan masyarakat, seperti keluarga, sekolah, agama, ekonomi, dan politik. Yang sembilan bersifat umum, bukan individu. Artinya, sosiologi membahas pola perilaku masyarakat secara umum, bukan perilaku orang per orang. Yang ke-10, interdisipliner. Artinya, sosiologi berhubungan dengan banyak ilmu seperti antropologi, ekonomi, psikologi, politik, dan sejarah. Yang berikut adalah konsep-konsep dasar dalam sosiologi. Jadi, yang pertama itu ada individu. Individu adalah manusia sebagai unit terkecil dalam kelompok masyarakat. Kemudian yang kedua, masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama, saling berinteraksi, dan memiliki budaya
aturan. Kemudian yang ketiga, interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan proses hubungan timbal balik antara individu dengan individu lain maupun dari kelompok ke kelompok lain. Kemudian ada proses sosial. Proses sosial merupakan gerakan dinamis dalam hubungan sosial. Kemudian ada nilai sosial. Nilai adalah prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat. Kemudian ada norma sosial. Norma sosial merupakan aturan perilaku yang mengikat anggota masyarakat. Kemudian ada lembaga sosial. Lembaga sosial yaitu aturan dan norma yang mengatur kebutuhan masyarakat. Yang kesembilan, status dan peran. Status adalah askribit atau peran yang diperoleh sejak lahir. Kemudian adalah sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses belajar dari anggota masyarakat. Kemudian kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan kesadaran bersama. Kemudian kebudayaan. Kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada beberapa unsur kebudayaan yaitu bahasa, sistem mata pencarian, sistem religi, kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sistem kemasyarakatan. Yang berikut perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan unsur-unsur dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Fungsi sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sebagai ilmu pengetahuan. Fungsi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah memberikan wawasan dan pemahaman objektif tentang masyarakat. Dengan wawasan ini, kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan sosial. 2. Perencanaan sosial. Fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial juga sangat vital. Pemerintah dan lembaga sosial sering menggunakan data sosiologi untuk membuat kebijakan yang efektif. 3. Pembangunan. Fungsi sosiologi dalam pembangunan juga tidak kalah penting. Pembangunan bukan cuma tentang infrastruktur, tetapi juga perubahan sosial yang harmonis. 4. Fungsi penelitian. Untuk menghasilkan data yang akurat dan relevan. Penelitian sosiologi bisa digunakan untuk mengevaluasi program sosial, memetakan masalah, dan mencari solusi berbasis fakta. Dan kelima, kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, sosiologi berguna untuk membantu individu berinteraksi dengan lebih baik. Kita jadi lebih peka terhadap norma, nilai, dan budaya orang lain. Yang keenam, penghubung pengetahuan ilmiah dan praktik sosial. Fungsi sosiologi adalah jembatan antara pengetahuan ilmiah dan praktik sosial. Ilmu ini bisa diterapkan dalam berbagai bidang, melalui dari pendidikan, kesehatan, politik, dan ekonomi. Baik, sekian saja materi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman yang mau bertanya saya beri waktunya. Tanya sudah. Yang bisa mendengar dari orang lain. Memang sosiologi kan termasuk interaksi, tapi dia tidak melihat secara langsung kejadian tersebut. Apakah itu termasuk dalam ciri unsur sosiologi? Jadi hanya mendengar dari orang lain. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, dan mungkin jika jawaban saya belum sempurna, bisa saya berikan kesempatan kepada teman-teman lain. Jadi menurut saya, jikalau kita mendapatkan informasi melalui pendengaran saja, tetapi kita belum tahu kejelasan daripada informasi tersebut. Jadi menurut saya itu tidak menjadi salah satu ciri daripada
dasar sosiologi. Karena mengapa? Di sini Yang keempat, psikologi sosial berbeda dengan sosiologi yang lebih menekankan pada struktur sosial, budaya, dan sistem masyarakat. selanjutnya objek studi psikologi sosial. Objeknya adalah perilaku sosial yang tampak dari interaksi antar individu dan kelompok. Objek tersebut meliputi sikap, norma, peran sosial, dan hubungan sosial antar individu. Psikologi sosial memanfaatkan metode ilmiah untuk mengobservasi perilaku sosial. Yang berikut, ruang lingkup psikologi sosial meliputi studi tentang kelompok, komunikasi dalam masyarakat, motivasi sosial, konflik sosial, interaksi individu dan kelompok, serta berbagai variabel psikologis dalam konteks sosial. Yang kedua, psikologi sosial juga membahas sikap individu terhadap dirinya sendiri dan orang lain, termasuk diskriminasi dan